Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 10 mengenai volumetri dengan metode titrasi asam basa atau kurva dan indikator. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok. Yang pertama Nadia Aliandro Adu dan yang kedua Rilensi Lambawang. Apa itu volumetri? Analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisa volumetri bisa disebut juga analisis titrimetri atau titrasi, yaitu yang diukur adalah volume larutan yang diketahui konsentrasinya dengan pasti yang disebut sebagai titran dan diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah tepat volume titrat atau analitit atau sejumlah berat zat yang akan ditentukan. Syarat-syarat volumetri. Suatu reaksi dapat digunakan sebagai dasar analisa titrimetri apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat dan reversible. Dan yang kedua, reaksi harus sederhana dan diketahui dengan pasti. Dan yang ketiga, reaksi harus berlangsung sempurna. Larutan standar yang direaksi dengan analit harus mudah dibuat dan sederhana penanganannya serta harus stabil. Reaksi yang digunakan dinamakan titran dan larutannya disebut larutan baku. Konsentrasi larutan ini dapat dihitung berdasarkan berat zat baku yang ditimbang secara seksama atau dengan penetapan yang dikenal dengan pembekuan. Pada suatu proses titrasi, larutan standar dibedakan atas larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Standar primer dibuat dengan menimbang sejumlah zat murni dan melarutkan dengan aqueous secara teliti dan konsentrasinya diketahui. Contohnya K2C Cr2O7, KBrO3, Na2CO3 dan Kl. Yang pertama, kemurnian tinggi atau murni atau lebih besar 0,02% pengotoran. Dan yang kedua, stabil terhadap udara. Yang ketiga, bukan kelompok hidrat. Dan yang keempat, tersedia dengan mudah. Dan yang kelima, mudah larut. Larutan standar sekunder konsentrasi ditentukan melalui standarisasi menggunakan larutan standar primer. Contohnya NaOH, KOH, Ba atau OH2 dan KMNO4. Standarisasi suatu usaha untuk menentukan konsentrasi calon larutan standar yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan. Standarisasi dapat dilakukan dengan cara titrasi dengan larutan standar primer. Macam analisa volumetri. Yang pertama, gasometri. Gasometri adalah volumetri yang didasarkan pada pengukuran volume gas yang dibebaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Yang kedua, titrimetri atau titrasi. Titrimetri atau titrasi adalah pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sevolume atau sejumlah berat zat yang akan ditentukan. Berdasarkan jenis reaksinya, metode titrimetri dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama
alkalimetri, yang kedua oksidimetri, yang ketiga kompleksometri, dan yang keempat titrasi pengendapan. Dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut titran. Reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum berikut ini. Analit ditambah titran menghasilkan hasil reaksi. Titran atau dalam buret ditambahkan ke dalam larutan analit dalam labu Erlenmeyer hingga tercapai titik ekivalen. Titik ekivalen tercapai ditandai dengan adanya perubahan zat indikator. Reaksi umum yaitu jumlah molekul titrat dikali titrat ditambah jumlah molekul pentitrasi dikali pentitrasi menghasilkan titrat, jumlah molekul titrat dikali pentitrasi dikali jumlah molekul pentitrasi. Penjelasan diketahui A itu zat yang dititrasi atau titrat atau analit. T disebut pentitrasi atau titran. A kecil dan T kecil adalah jumlah molekul masing-masing dari zat yang dititrasi dan pentitrasi. Jadi A kecil mol A besar bereaksi dengan T kecil mol T besar atau konsentrasi yang diketahui. Larutan T dapat disebut larutan standar atau larutan baku. Titrimetri. Konsentrasi yang pertama yaitu molaritas, definisinya mol zat terlarut per liter larutan, lambang M. Yang kedua, formalitas, definisi jumlah BR zat terlarut per liter larutan, lambang F besar. Normalitas, definisi jumlah ekivalen zat terlarut per liter larutan, lambang N besar. Molalitas, definisi mol zat terlarut per kgP larut, lambang M kecil. Yang kelima, persen berat, definisi gram zat terlarut per 100 gram larutan, lambang persen B per B. Persen volume, definisi ml zat terlarut per 100 ml larutan, lambang persen V per V. Persen berat atau volume, gram zat terlarut per 100 ml larutan, lambang V, lambang persen B per V. Bagian per juta, definisi gram zat terlarut per 10 pangkat 4 gram larutan, lambang ppm. Bagian per miliar gram zat terlarut, definisi gram zat terlarut per 10 pangkat 3 gram larutan, lambang ppb. Titrasi. Yang pertama, asam kuat dengan asam kuat. Kurva titrasi pH awal seperti pada gambar. Keterangannya saat pentiter adalah basa kuat. Yang kedua, daerah perubahan pH drastis dari 4 sampai 10. pH titik ekivalen 7. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein atau lebih tajam. Yang kedua, basa kuat dengan asam kuat. Kurva titrasi bisa lihat pada gambar. Keterangannya yaitu saat
Yang pertama, zat pentiter adalah asam kuat. Yang kedua, daerah perubahan pH drastis dari 4 sampai 10. Yang ketiga itu pH titik ekuivalen 7. Yang keempat, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein atau lebih tajam. Yang ketiga itu asam kuat dengan basa lemah. Kurva titrasi bisa lihat pada gambar. Keterangannya, zat pentiter adalah basa lemah, daerah perubahan pH drastis 4 sampai 7, pH titik ekuivalen 5 sampai 6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Basa lemah dengan asam kuat. Kurva titrasi bisa lihat pada gambar. Keterangannya yaitu zat pentiter adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4 sampai 7, pH titik ekuivalen 5 sampai 6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Basa kuat dengan asam lemah. Kurva titrasi bisa lihat pada gambar. Dan keterangannya, zat pentiter adalah asam lemah, daerah perubahan pH drastis 7 sampai 10, pH titik ekuivalen 8 sampai 9. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Yang berikut asam lemah dengan asam basa kuat. Kurva titrasi bisa dilihat pada gambar. Keterangannya yaitu zat pentiter adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis 7 sampai 10, pH titik ekuivalen 8 sampai 9, dan indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Indikator trayek warna 1, warna 2, campuran indikator trayek warna 1, warna 2, dan campuran dari kertas lakmus dan sebagainya bisa lihat pada tabel berikut ini. Manfaat dari volumetri. Salah satu di antaranya yaitu dalam bidang ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian digunakan juga dalam bidang industri, contohnya untuk penelitian korosi pada logam atau penentuan kadar bahan tambang. Hal inilah yang membuat metode kimia analitik, khususnya volumetri, banyak diaplikasikan di berbagai bidang industri di seluruh dunia. Contoh soal: berapa ml NaOH 2M yang diperlukan untuk membuat 600 ml larutan 0,1000 N? Penyelesaiannya yaitu NaOH menghasilkan Na plus tambah OH minus. Karena 1 molekul NaOH melepaskan 1 ion hidroksida, maka N sama dengan 1, sehingga normalitas sama dengan moralitas dikali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Karena M sama dengan N, maka V kali N sama dengan V kali N. Sehingga V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 kali N2 sama dengan 600 ml kali 0,1000 N. V1 sama dengan 600 ml kali 0,2 N sama dengan 30 ml. Jadi V1 sama dengan 30 ml. Kesimpulan, volumetri merupakan salah satu cara analisis secara kuantitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk menentukan jumlah suatu zat atau komponen zat. Dalam penggunaan volumetri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah reaksi harus berlangsung sempurna, tunggal, dan menurut persamaan yang jelas. Reaksi harus cepat dan reversibel. Karena jika tidak cepat, titrasi akan memakan waktu terlalu banyak, apalagi menjelang titik akhir reaksi. Bila reaksi tidak reversibel, penentuan akhir titrasi tidak tegas. Harus ada penunjuk akhir atau indikator larutan standar yang direaksikan dengan analit. Harus mudah dibuat dan sederhana. Penanganannya serta harus stabil sehingga konsentrasinya tidak mudah berubah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Rilensi.